Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklik. Tentu kalian pernah dong waktu menyusun suatu objek menjadi objek baru, kalian menemukan ada unsur yang sama. Misalnya, kita mau menyusun kata baru dari kata mawar. Nah, kalau misalnya huruf W dan M-nya kita tukar, maka akan menjadi wamar. Tapi bagaimana kalau huruf A-nya yang kita tukar? Apa yang terjadi, teman-teman? Dia akan tetap menjadi kata mawar. Karena ada unsur yang sama. Oleh karena itu, kita membutuhkan rumus baru untuk menentukan permutasi jika ada yang unsur yang sama. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Rumus permutasinya adalah n faktorial per m1 faktorial dikali m2 faktorial dikali m3 faktorial dikali sampai mk faktorial. Di mana n itu adalah total unsur di dalam objek yang kita mau susun. Sedangkan m1 dan m2 dan m3 serta mk itu kalau misalnya di dalam objek kita yang mau susun itu ada unsur yang samanya. Misalnya nih di kasus mawar, maka M1-nya itu adalah huruf A. A-nya ada berapa, teman-teman? Ada 2. Maka kita akan bagi dengan 2 faktorial. Kalau nanti ada huruf yang sama lagi, maka kita kalikan lagi dengan M2 faktorial. Contoh, kita menggunakan kata Borobudur. Borobudur. Nah, di sini kan banyak huruf yang sama ya. Maka kalau kita mau susun kata baru dari kata Borobudur, ada berapa kata yang bisa disusun? Rumusnya adalah n faktorial, yaitu berapa total huruf yang ada di sini, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 faktorial per M1. Nah, huruf pertama yang sama tuh siapa, teman-teman? Huruf pertama yang sama adalah huruf B. Berarti B-nya ada 1 dan 2. Kemudian, huruf apa lagi yang sama? O. O ada 2. Kemudian ada huruf apa lagi? Ada R. R juga ada 2 yang sama. Kemudian ada huruf U. Huruf U ada 2 juga yang sama. Masih ada nggak, teman-teman, selain B, O, R, dan U? Tidak ada ya. Maka nanti kita 9 faktorialnya kita akan bagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sesuaikan dengan berapa banyak huruf yang sama. Nanti kita tinggal operasikan ya. Tinggal dihitung. Nah, jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi dengan 2 faktorial tuh 2 kali 1 ya. Dikali lagi dengan 2 kali 1, dikali lagi dengan 2 kali 1, dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial kita coret ya. Kemudian di sini 2 kali 2 kali 2 itu kan 8 ya. Kita coret, kita bagi dengan 8. Maka totalnya adalah 9 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 22.680 cara. Bagaimana, teman-teman? Bisa dipahami? Kita akan lanjut ke contoh soal yang lain. Nih, yuk kita coba jawab. Contoh soal yang pertama, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Kalian bisa pause video ini untuk menjawab terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembahasannya ya. Kita akan mencoba menghitung. Di sini ada permutasi karena mementingkan urutan, kita menggunakan rumus permutasi. Kemudian karena ada huruf yang sama atau unsur yang sama, kita menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Pertama kita hitung dulu ada berapa unsur pada kata matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 faktorial. Kemudian kita akan bagi dengan huruf M-nya ada berapa, teman-teman? M-nya ada 2, kita bagi dengan 2 faktorial. Kita kali dengan berikutnya huruf A.
A-nya ada 1, 2, 3. 3 faktorial. Kemudian kita bagi dengan huruf T ya teman-teman ya. Huruf T-nya ada 2. Kemudian masih ada nggak teman-teman? Tinggal huruf E, I, dan K. Tidak ada yang sama lagi ya. Maka sudah cukup sampai di situ. Kita akan bagi. Kita jabarkan dulu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Stop. Karena di bawahnya ada 3 ya penyebutnya. Kita bagi dengan 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorialnya bisa kita bagi, 2 kali 2 itu 4. Sehingga kita peroleh tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Maka hasilnya adalah 151.200. Cara. Bagaimana teman-teman? Kita akan coba soal yang lain ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Angka-angka 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 6 disusun menjadi sebuah bilangan dengan angka pertama 3. Banyak bilangan berbeda yang akan diperoleh adalah, nah kalau kita mau susun ini menjadi sebuah bilangan, berarti totalnya berapa bilangan nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan. 3, 6, 7, 8. Nah, angka pertama harus 3 kan? Harus ya, harus 3. Maka ada berapa pilihan? Cuma ada 1 pilihan. Sekarang untuk angka berikutnya, untuk digit berikutnya ini bebas. Nah, di dalam digit ini pilihannya ada siapa aja? Ada si 2, si 2, si 3-nya tinggal 1, si 4, si 4, si 4, dan si 6. Maka ini akan kita buat jadi permutasi kan, karena ada unsur yang sama loh, sehingga kita harus gunakan permutasi unsur yang sama. Ada berapa total angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktorial kita bagi dengan 2-nya ada 2, 3-nya 1 ya, 4-nya ada 3. 6-nya juga cuma 1, sehingga bisa kita hitung di 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial stop per 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Jadi 3 faktorial bisa kita bagi, 2 boleh kita bagi dengan 4 dapat 2. Sehingga hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 2 420. Nah, kita sudah membahas 2 soal nih, semoga lebih jelas ya untuk kalian pahami. Kita akan lanjutkan ke permutasi siklik. Banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Nah, syaratnya permutasi siklik itu n-nya harus lebih dari 1 ya. Kalau cuma 1 kan nggak bisa melingkar nyusunnya. Nah, jadi di sini kita punya 3 unsur misalnya. Ada si A, B, dan C. Kita mau nyusun dia melingkar. Nah, kita coba perhatikan memandang dia searah jarum jam ya teman-teman. Jadi di sini saya punya bentuk yang pertama adalah A, B, C. Searah jarum jam. Kemudian kita putar, kita ubah posisi B, C, A. Tapi teman-teman perhatikan, kalau kita lihat ini dalam searah jarum jam, maka ini akan sama aja kalau saya mulainya dari A, yaitu A, B, C. Akan tetap sama dengan ini, A, B, C. Juga akan sama dengan ini, A, B, C. Maka 3 komponen ini akan dianggap 1. Nah, jadi caranya untuk membuat permutasi ini menjadi berbeda adalah kita akan mengubahnya menjadi 2 saja, yaitu ABC dan ACB. Oke, nah kalau begitu ini rumus permutasi sikliknya. Jadi permutasi siklik adalah n-nya dikurangi 1 difaktorialkan.
Kita coba ya teman-teman. Contoh soal yang pertama. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari ketujuh orang itu? Nah, karena 7 orang mengelilingi meja bundar, maka ini permutasi siklik ya. Permutasi siklik dari 7 orang berarti rumusnya N kurang 1 faktorial. Karena ada 7 orang, N-nya tuh 7 ya. 7 kurang 1 faktorial. Jadi 6 faktorial. Berapa 6 faktorial? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720. Cara. Bagaimana teman-teman? Kita coba contoh soal yang berikutnya. Pada rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya cara duduk dalam rapat tersebut ada. Karena ini mengelilingi meja bundar, maka ini permutasi siklik. Tetapi ada syaratnya, ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Maka kita jabarkan dulu ya, yang mau kita susun. Ada ketua, harus di antara wakil dan sekretaris. Kemudian ada juga 3 anggota dewan. Jadi ada anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Karena ketua harus duduk di antara wakil dan sekretaris, maka 3 objek ini atau 3 unsur ini kita anggap satu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Maka N-nya kita gunakan adalah 4. Karena ini mengelilingi meja bundar, berarti permutasi siklisnya adalah N kurang 1 faktorial. Jadi 4 kurangi 1 faktorial. 3 faktorial. Berarti ada berapa cara? Ada 6 cara untuk posisi duduk antara 4 objek itu ya. Nah, jangan lupa bahwa kita menyusun bahwa ketua harus di antara wakil dan sekretaris. Coba, ada berapa pilihan nih ketua duduk di antara wakil dan sekretaris? Kita bikin jadi permutasi biasa ya. Ketua harus di tengah, sedangkan di sebelah kirinya bisa 2 kemungkinan, bisa wakil, bisa sekretaris. Kemudian di sebelah kanannya berarti tinggal 1 lagi. Maka ada berapa cara? Ada 2 cara. Nah, karena ini di dalam permutasi siklis, maka kita kalikan aja totalnya. Jadi banyak cara duduk sama dengan 6 dikali 2 cara. Totalnya adalah 12 cara. Nah, seperti ini adalah pembahas contoh soal dari permutasi siklik. Teman-teman silakan cari lebih banyak lagi contoh soal ya, dan berlatihan lebih banyak contoh soal. Terima kasih untuk perhatiannya sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.